ma'rifatullah segala peristiwa dia menggunakan ayat yang lain. Jadi kalau bukan ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam peristiwa kejadian langit dan bumi, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak memandang itunya sebab manusia kah atau langsung dari Allah. Itu tidak penting baginya. Yang dipentingkan bagi orang ahli ma'rifatullah melihat kasus corona misalnya, pada kasus tadi itu, dia melihat di situ ada kebesaran, keagungan. Ada pertanyaan, apakah corona itu dari Allah? Apakah dari tangan manusia itu sendiri? Nah, persoalan ini adalah dikarenakan ada orang membagi bala itu, ada bala langsung dari Allah, ada bala disebabkan tangan manusia. Seperti misalnya kehancuran di firman Allah di dalam Al-Quran. Karena orang itu kan berbicara karena ilmu ya, karena pengetahuan mereka, misalnya sesuatu yang bagus saja itu. Joharal pasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di bumi dan di lautan itu bima kasabat aidinas, disebabkan tangan-tangan manusia. Liyuzikahum ba'dallazi amilu, sebagai sebab daripada amilu, perbuatan tangan manusia itu sendiri, Allah ingin merasakan kepadanya. Liyuzikahum, supaya Allah merasakan kepadanya. Zauk, merasakan langsung kepada mereka tentang keadaan itu karena sebab tangan mereka. Ada lagi seperti hal seperti gempa bumi, siapa yang bisa menahan? Sebab manusia lah. Apalagi selain gempa bumi, apalagi kusuf gempa bumi, kusupul ardi, angin, tsunami, siapa yang bisa membuat? Manusia tidak tahu sebab-sebabnya. Lalu orang menyebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya timbullah pertanyaan seperti Anda, corona ini apakah dari Allah langsung ataukah dari tangan manusia? Sebenarnya dengan dua ilmu tadi secara ilman, ini bukan pandangan ahli ma'rifatullah lah, tapi pandangan umum dulu, pandangan ilmu. Jelas corona itu karena sebab tangan-tangan manusia. Di mana? Karena tadinya bahwa corona ini sudah dikenal penyakitnya, yalah, sudah dikenal virusnya nih, yalah, sehingga timbullah disebut dengan virus corona. Makanya kenapa jadi dikenal? Ya karena itu tadi tuh, dikenal itu berarti ada sebab-sebab tangan manusia yang membuat asalnya bikin api kecil, tiba-tiba apinya jadi besar. Nah begitu maksudnya tangan sebab. Nah itu dari pandangan ilmu tadi. Makanya ilmu yang pertama tadi, cara pandang ilmu pertama itu ilman itu tidak mencukupi, diperlukan ilmu yang kedua namanya irfan atau ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah tidak membagi tentang persoalan itu. Membagi dua tadi, ada bala bencana langsung dari Allah, ada lagi disebabkan oleh tangan manusia, tidak ada. Yang ada bagi ilmu ma'rifatullah segala peristiwa dia menggunakan ayat yang lain. Jadi kalau bukan ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam peristiwa kejadian langit dan bumi, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak memandang itunya sebab manusia kah atau langsung dari Allah. Itu tidak penting baginya. Yang dipentingkan bagi orang ahli ma'rifatullah melihat kasus corona misalnya, pada kasus tadi itu, dia melihat di situ ada kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adanya di situ menghajatkan agar manusia mengingat Allah, agar manusia makin dekat dengan Allah, agar manusia berharap kepada Allah. Baginya melihat itu jazbah, sesuatu tarikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan manusia. Meskipun mungkin kalau dilihat sebab-sebabnya seolah-olah dari tangan manusia, tapi inti dari persoalan itu jazbah dari Allah. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, ya kan, karena
bingung berdakwah, melihat keadaan manusia menolaknya, lalu akhirnya dia lari ke laut kan, lari ke kapal, akhirnya dibuang orang, dimakan oleh ikan apa? Ikan nun nah, Nabi Yunus kan? Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun. Selama 7 hari 7 malam di sana, Allah menjazbahnya, Allah menariknya, memberikan kesadaran kepada Yunus bahwa ada kebesaran Allah, ada keagungan Allah Subhanahu, ada yang mengatur urusannya itu. Siapa itu? Allah. Lalu ketika dikeluarkan daripada itu, beliau berkata, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam riwayat yang lain, ketika di dalam perut itulah tanpa huruf tanpa suara, beliau berkata dalam alam ruh beliau, ketika di ujung kematian beliau berkata, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa artinya itu? Hanya Engkau ya Allah yang maha suci. Ini kuntu minaz zalim. Sesungguhnya akulah yang menzalim diriku sendiri. Aku yang lupa kepada Engkau. Artinya ketika kejadian corona ini, kalau kita memakai ilmu Yunus, Nabiullah Yunus alaihissalam, maka yang tergapai pada diri kita adalah kesadaran kita, semuanya umat Islam tahu, bahkan bukan hanya umat Islam, orang kafir pun diberikan kesadaran ada kekuasaan yang maha dahsyat yang mengatur kehidupan ini, bukan di tangan manusia. Allahu mudabbiral umur. Allah lah yang mengatur segala urusan manusia. Wa biqabdihi wa biyadihi. Di tangan genggamannya, di tangannya lah kekuasaan itu, al-quwwah. Fa innal insan awil makhluk, semua manusia dan makhluk itu, wa yaqul wal yaqul, kalau bisa dia berkata la haula wala quwata illa billah. Itu makna fiha. Nah, itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa qamatarик. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.